tiga terakhir ya teman-teman. Decline curve analysis ini merupakan metode untuk memprediksi produksi kita di masa yang akan datang. Jadi kalau teman-teman tahu life cycle atau siklus kehidupan suatu lapangan atau suatu sumur, itu kira-kira digambar seperti ini. Pertama kita bor eksplorasi, sumur wildcat dan sumur eksplorasi. Kemudian setelah kita dapat cadangan, kita tahu ada oil, kita bor banyak development well. Kemudian setelah kita bor, kita siapkan semua facility, kita produksi. Itulah namanya first oil. Dia naik terus produksi sampai akhirnya titik plateau, di mana dia produksinya konstan. Setelah sekian lama, masuklah ke fase decline. Jadi produksi kita mulai terus menurun sampai akhirnya habis dan abandon. Nah, reservoir engineer sangat berurusan dengan decline. Jadi kita harus bisa memprediksi lapangan kita akan mendecline seberapa cepat dan seberapa jauh seperti itu. Sama seperti mungkin para researcher atau matematikawan bisa memprediksi kapan sih COVID-19 ini akan decline. Apakah 2020, 2021, 2022, kita tidak tahu. Tapi yang penting kita harus bisa menemukan metode decline seperti apa. Nah, reservoir engineer juga seperti itu. Dan kita menggunakan decline curve analysis, ada harmonic, hyperbolic, eksponensial, tergantung karakter reservoir kita seperti apa. Nah, realnya seperti apa? Seperti ini. Jadi kita punya data data produksi dari suatu sumur atau dari suatu lapangan, kemudian kita plot. Kita buat grafik seperti ini, dan kita lihat perilakunya. Ada estimasi eksponensial, hyperbolic, dan harmonic. Kalau eksponensial kita lihat seperti ini. Oh, dia lurus seperti ini ya. Kemungkinan dia terjal seperti ini. Estimasi minyak kita berarti dia lebih cepat habis karena dia terjal seperti ini. Itu metode pertama, eksponensial, yang cenderung pesimis seperti itu ya. Minyak kita cepat habis. Ada juga hyperbolic. Dia lebih pede, lebih optimis gitu ya. Jadi minyak kita umur produksinya bisa lebih turun tapi lebih lama. Nah, yang paling optimis adalah harmonic seperti ini. Jadi lapangan kita produksinya masih lama habisnya. Nah, kemudian kita bisa juga lakukan ketiganya seperti di kasus ini. Ada eksponensial yang warna merah. Di sini ya datanya. Jadi reserve-nya cuma 140.000 kalau dihitung dengan eksponensial. Harmonic paling tinggi 295.000. Hyperbolic 250.000. Nah, dari sini ya, jadi kita harus bisa memprediksi reserve kita atau prediksi produksi kita seperti apa. Nah, dari sini kita tahu sebenarnya perusahaan kita itu bisa survive atau enggak. Kalau kita punya punya company, misalnya saya di Medco, dan kemudian estimasi, oh ternyata lapangan saya, misalnya lapangan Rimau ya kalau saya, oh produksinya sebentar lagi habis misalnya. Nah, kita bisa mengalokasikan investasi ke hal-hal yang lain gitu ya, karena udah bersiap-siap, ternyata cadangannya udah mau habis, seperti itu. Oh, kita bisa beli lapangan lain, kita harus ekspansi seperti itu. Dari sini teman-teman, dari decline curve analysis, kita bisa mengestimasi seperti apa produksi kita, akan habiskah cepat atau masih lama. Nah, dua yang terakhir ya, material balance analysis,